Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum, Ibu Dr. Helna Nelis, MPD, dan yang saya hormati pula teman-teman sekalian yang berbahagia. Perkenalkan, saya Muhammad Ridho, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, dengan NIM 231210091. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada hari ini. Pada hari ini kita akan membahas hakikat kurikulum, bagaimana kurikulum berkembang, serta perannya dalam pembelajaran. Kenapa ini penting? Karena kurikulum adalah fondasi utama dalam sistem pendidikan. Tanpa kurikulum yang baik, proses belajar mengajar bisa menjadi tidak terarah dan tidak efektif. Baiklah, mari kita mulai dengan memahami hakikat kurikulum terlebih dahulu. Hakikat kurikulum. Apa itu kurikulum? Secara sederhananya, kurikulum adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Namun, banyak ahli yang memiliki pendapat berbeda mengenai definisi kurikulum. Beberapa pendapatnya diantara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Nasution, kurikulum adalah rencana yang dibuat untuk membantu proses belajar mengajar di sekolah. Kemudian ada menurut Suryo Broto. Beliau mengungkapkan bahwasannya kurikulum adalah seluruh pengalaman pendidikan yang diberikan sekolah, baik di luar maupun di dalam kelas. Kemudian menurut Dakir, kurikulum merupakan pengalaman belajar yang dirancang secara sistematis berdasarkan norma-norma yang lebih luas. Dari berbagai definisi ini, kita bisa menyimpulkan bahwasannya kurikulum bukan hanya sekedar daftar mata pelajaran saja, tetapi juga mencakup strategi, metode, dan pengalaman belajar siswa. Kemudian, tujuan kurikulum. Setiap kurikulum dibuat dengan tujuan yang jelas, yaitu yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman, berakhlak cerdas, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada tujuan kurikuler. Kompetensi yang harus dikuasai siswa dalam setiap mata pelajaran. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini mencakup keterampilan spesifik yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan satu topik atau satu materi. Dengan adanya tujuan ini, kurikulum menjadi pedoman yang jelas bagi tenaga pendidik dalam menyusun strategi pembelajaran. Kemudian peran kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pendidikan. Menurut Ramdhani Mubarak, terdapat 3 peran utama kurikulum, yaitu yang pertama ada peran konservatif. Kurikulum berfungsi sebagai sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan sosial yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Melalui pendidikan, nilai-nilai yang dianggap relevan bagi kehidupan masyarakat tetap dijaga dan diteruskan kepada peserta didik. Selain itu, peran ini membantu mempertahankan stabilitas sosial dan identitas budaya, sehingga tradisi dan norma yang telah terbentuk dalam masyarakat tetap terjaga dalam kehidupan modern. Yang kedua ada peran kreatif. Kurikulum tidak hanya berfungsi untuk melestarikan budaya, tetapi juga harus bersifat inovatif agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Dalam peran kreatif, kurikulum dirancang untuk mendorong peserta didik mengembangkan potensi dirinya, berpikir kritis, dan menciptakan hal-hal baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Kurikulum yang responsif terhadap perubahan sosial akan membantu generasi muda dalam menghadapi tantangan global dan berkontribusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian ada peran kritis dan evaluatif. Kurikulum juga berperan dalam menilai dan mengevaluasi nilai-nilai yang telah ada. Tidak semua nilai budaya yang diwariskan harus dipertahankan, terutama jika sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, kurikulum harus mampu menyeleksi dan menyaring nilai-nilai yang masih sesuai, serta menggantikan atau memperbarui konsep-konsep yang sudah tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Dengan menjalankan ketiga peran ini, kurikulum dapat
berfungsi sebagai alat yang tidak hanya menjaga warisan budaya, tetapi juga mendorong inovasi serta pembaruan nilai-nilai dalam masyarakat. Kemudian fungsi kurikulum. Kurikulum berfungsi sebagai alat untuk membantu peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai dengan tujuan pendidikan. Menurut Alexander Inglis, kurikulum memiliki 6 fungsi utama, yaitu yang pertama, fungsi penyesuaian. Membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah, baik dalam aspek sosial, budaya, maupun teknologi, sehingga mereka menjadi individu yang fleksibel dan siap menghadapi tantangan zaman. Yang kedua ada fungsi pengintegrasian. Mendidik individu agar dapat berperan aktif dalam masyarakat dengan menanamkan nilai-nilai sosial, etika, dan moral, sehingga memperkuat kohesi sosial dan memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Memberikan layanan pendidikan sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan individu. Dengan adanya diferensiasi, peserta didik dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kreatif sesuai dengan potensinya. Yang keempat ada fungsi persiapan. Membekali peserta didik dengan keterampilan akademik dan teknis untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau memasuki dunia kerja, sehingga mereka siap bersaing dalam kehidupan profesional. Yang kelima ada fungsi pemilihan. Memberikan kebebasan peserta didik untuk memilih bidang studi sesuai dengan minat dan bakat mereka. Memungkinkan perkembangan individu yang optimal dalam masyarakat demokratis. Dan yang keenam, fungsi diagnostik. Membantu peserta didik mengenali kelebihan dan kelemahan mereka melalui evaluasi dan bimbingan, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi terbaiknya untuk mencapai prestasi yang optimal. Dengan menerapkan keenam fungsi ini, kurikulum tidak hanya menjadi pedoman pembelajaran, tetapi juga menjadi alat penting dalam mencetak individu yang kompetitif, adaptif, dan siap berkontribusi bagi masyarakat. Manfaat kurikulum. Kurikulum berperan penting dalam pendidikan sebagai pedoman pembelajaran dan peningkatan kualitas pendidikan. Manfaatnya meliputi, pertama, panduan tujuan pendidikan, menyediakan arah yang jelas agar pembelajaran terarah dan sistematif. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran, mendorong peserta didik berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Yang ketiga, penyesuaian dengan perkembangan zaman, memastikan kurikulum relevan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, acuan evaluasi pendidikan, menyediakan standar objektif dalam menilai pencapaian peserta didik. Yang kelima, menyiapkan masa depan peserta didik, membekali keterampilan untuk dunia kerja atau pendidikan lanjutan sesuai minat dan bakat. Dengan adanya manfaat kurikulum ini, kurikulum menjadi fondasi utama dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan adaptif. Kemudian kita akan membahas yang berkaitan dengan pengembangan kurikulum. Apa itu pengembangan kurikulum? Pengembangan kurikulum adalah proses perencanaan dan penyesuaian kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Suparlan menyatakan bahwa proses ini mencakup berbagai kegiatan untuk menciptakan kurikulum yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Proses pengembangan kurikulum terdiri dari 3 tahapan utama. Yang pertama, desain kurikulum, menentukan tujuan, isi, strategi, dan metode evaluasi. Yang kedua, implementasi kurikulum, menerapkan kurikulum dalam lingkungan pendidikan. Yang ketiga, evaluasi kurikulum, menilai efektivitas kurikulum untuk revisi dan penyempurnaan. Menurut Abdurrahman, pengembangan kurikulum adalah proses yang berkelanjutan, melibatkan orientasi, pengembangan, implementasi, dan evaluasi agar selalu relevan dengan kebutuhan pendidikan yang dinamis. Kemudian ada tujuan pengembangan kurikulum. Tujuan utama pengembangan kurikulum adalah meningkatkan mutu pendidikan agar selaras dengan perkembangan zaman. Secara khusus, tujuan ini meliputi yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan,
menyusun kurikulum yang relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menyesuaikan dengan tujuan pendidikan nasional. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 untuk membentuk individu yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menyusun kurikulum yang lebih operasional. Menguraikan tujuan pendidikan menjadi langkah-langkah konkret agar lebih mudah diimplementasikan. Yang keempat, mengakomodasikan perubahan dan inovasi. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan teknologi, budaya, dan dunia kerja. Dan yang kelima, menjamin kesinambungan pendidikan. Mempersiapkan peserta didik untuk jenjang pendidikan berikutnya atau dunia kerja. Dengan pengembangan kurikulum yang baik, sistem pendidikan dapat terus beradaptasi dan menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. Kemudian, peran dan macam-macam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum memiliki peran strategis dalam menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman. Beberapa peran utamanya adalah, yang pertama, peran konservatif, yaitu melestarikan nilai budaya, sosial, dan moral bagi generasi penerus. Yang kedua, ada peran kreatif, mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembelajaran. Yang ketiga, peran kritis dan evaluatif, mengevaluasi relevansi kurikulum dengan perubahan zaman. Yang keempat, peran adaptif, menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja. Dan yang kelima, peran sosial dan ekonomi, yaitu membantu peserta didik menjadi anggota masyarakat yang produktif. Kemudian juga ada macam-macam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum dilakukan melalui berbagai pendekatan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang pertama, kurikulum development. Pengertian dari kurikulum development ini adalah proses sistematis dalam menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan pendidikan. Adapun contoh dari kurikulum development ini, kurikulum merdeka yang fleksibel dan berbasis kompetensi. Dan kemudian ada kurikulum improvement. Pengertian dari kurikulum improvement ini sendiri adalah penerapan perbaikan kurikulum yang sudah ada agar lebih efektif. Adapun contohnya adalah revisi kurikulum 2013 dan penerapan e-learning dalam pembelajaran. Dan yang ketiga ada kurikulum implementation. Pengertian dari kurikulum implementation ini adalah penerapan kurikulum dalam ruang lingkup pendidikan. Adapun contohnya adalah project based learning atau bisa kita singkat PBL dalam kurikulum merdeka dan magang industri di SMK. Dan yang terakhir ada kurikulum evaluation. Pengertian dari kurikulum evaluation ini adalah penilaian efektivitas kurikulum dalam mencapai tujuan pendidikan. Adapun contohnya, asesmen nasional untuk mengukur kompetensi siswa. Pengembangan kurikulum yang baik memastikan bahwa sistem pendidikan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan global. Kemudian kita akan membahas tentang hakikat pembelajaran. Definisi dari pembelajaran itu tersendiri adalah inti dari pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik agar mempunyai ilmu, keterampilan, dan karakter yang sesuai dengan perkembangan zaman, atau pembelajaran bisa disebut dengan proses belajar mengajar. Kemudian kita akan membahas tentang tujuan pembelajaran ya. Pembelajaran mempunyai beberapa tujuan, yaitu yang pertama, menambah ilmu dan keterampilan yang bermanfaat dalam kehidupan. Yang kedua, membentuk karakter positif sesuai dengan nilai moral dan budaya. Yang ketiga, mempersiapkan siswa menghadapi dunia yang terus berubah. Dan yang terakhir, melatih kreativitas, kemandirian, dan pola pikir kritis siswa. Kemudian, ruang lingkup pembelajaran. Pembelajaran mencakup 3 aspek utama. Yang pertama, aspek kognitif. Aspek kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, aspek afektif, terkait dengan sikap, nilai, dan karakter. Yang ketiga, ada psikomotorik, aspek psikomotorik,
yang mencakup keterampilan dan kemampuan praktis. Kemudian ada manfaat pembelajaran. Adapun manfaat pembelajaran meliputi melatih berpikir kritis agar bisa menganalisis dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, mendorong kreativitas supaya bisa inovatif dan punya ide-ide baru. Yang ketiga, mempersiapkan diri untuk dunia kerja dengan keterampilan yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, meningkatkan keterampilan sosial dalam kerjasama dan komunikasi. Kemudian ada ciri-ciri pembelajaran di abad ke-21 yang biasa kita singkat 4C. Critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Pembelajaran modern menekankan 4 atau pembelajaran abad ke-21 memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama ada critical thinking, yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah dengan logis. Yang kedua, creativity, menciptakan sesuatu yang inovatif, baru, dan unik. Yang ketiga, collaboration, mampu bekerja sama dalam tim. Dan yang terakhir, communication, bisa menyampaikan ide dengan baik, lisan maupun tulisan. Kemudian kita akan membahas tentang kurikulum ideal dan kurikulum aktual. Apa itu kurikulum ideal? Kurikulum ideal adalah rancangan terbaik untuk pendidikan dibuat supaya bisa memenuhi semua kebutuhan siswa dan tuntutan zaman. Biasanya kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atau institusi pendidikan sebagai standar utama dalam pembelajaran. Adapun contoh dari kurikulum ideal tersendiri ini adalah kurikulum merdeka, dirancang agar sekolah mempunyai fleksibilitas dalam menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Adapun contoh lainnya yaitu kurikulum berbasis kompetensi yang menekankan pada keterampilan dan penyesuaian masalah di dunia nyata. Kemudian ada kurikulum aktual yang memiliki definisi kurikulum aktual adalah kurikulum yang benar-benar dijalankan di sekolah setiap hari. Terkadang ada perbedaan antara kurikulum ideal dan aktual karena berbagai faktor, seperti kondisi sekolah, kesiapan guru, fasilitas, atau karakteristik siswa itu tersendiri. Semakin kecil perbedaan antara kurikulum ideal dan aktual, semakin efektif pembelajaran terjadi. Tapi kalau perbedaannya besar, hasil belajar siswa bisa jadi kurang maksimal. Adapun contoh dari kurikulum aktual ini adalah pelaksanaan kurikulum 2013 di daerah terpencil. Karena keterbatasan akses teknologi, metode pembelajaran mungkin masih menggunakan cara tradisional. Kemudian implementasi kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan kondisi sekolah. Sekolah dengan fasilitas terbatas mungkin kesulitan menerapkan pembelajaran yang berbasis kurikulum aktual. Bisa kita tarik kesimpulannya, kurikulum ideal itu seperti rencana sempurna, sementara kurikulum aktual adalah kenyataan di lapangan. Tantangannya adalah bagaimana mendekatkan keduanya supaya pembelajaran tetap efektif dan bermanfaat. Kita memasuki pembahasan terakhir kita, yaitu hidden curriculum, atau bisa kita sebut sebagai pelajaran yang tidak tertulis tapi dipelajari. Tidak semua pelajaran di sekolah tertulis di buku atau di silabus. Ada juga hidden curriculum, yaitu hal-hal yang dipelajari siswa secara tidak langsung dari lingkungan sekolah, interaksi dengan guru dan teman, serta budaya yang diterapkan di sekolah. Apa itu hidden curriculum? Hidden curriculum ini adalah nilai-nilai norma, kebiasaan yang diajarkan secara tidak langsung dalam kehidupan sekolah. Hal ini tidak tertulis dalam kurikulum resmi, tapi tetap berpengaruh besar dalam membentuk karakter siswa. Adapun contoh-contoh dari hidden curriculum ini adalah yang pertama, ada norma dan tata krama. Hidden curriculum ini menekankan agar siswa menghormati guru, mengantri dengan tertib, dan berbicara dengan sopan. Yang kedua, kerjasama dan kolaborasi. Melalui tugas siswa, para siswa belajar bekerja sama dengan teman atau dengan timnya sendiri. Yang ketiga ada kedisiplinan.
Siswa diajarkan agar datang tepat waktu ke sekolah, mengajarkan pentingnya menghargai waktu. Yang keempat ada tanggung jawab. Menyelesaikan PR atau mengikuti aturan sekolah itu merupakan sebuah tanggung jawab siswa untuk dilakukan. Dan yang terakhir, penerimaan keberagaman. Siswa diajarkan berinteraksi dengan teman dari latar belakang berbeda agar mengajarkan kepada siswa untuk bertoleransi dan memiliki rasa empati. Kemudian ada manfaat dari hidden curriculum. Adapun manfaatnya yaitu meliputi pembentukan karakter. Siswa belajar nilai-nilai seperti disiplin, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Yang kedua, menyiapkan siswa untuk kehidupan sosial. Mereka jadi lebih mudah beradaptasi dengan norma di masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan soft skill, yaitu keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim jadi lebih baik. Yang keempat, meningkatkan etika dan moral. Siswa belajar bagaimana bersikap baik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mendukung kesuksesan akademik dan karir. Nilai-nilai yang dipelajari membantu siswa menjadi individu yang siap menghadapi dunia nyata atau tantangan dunia kerja. Hidden curriculum ini bisa jadi faktor kunci dalam membentuk siswa yang tidak hanya pintar di sekolah atau tidak hanya pintar di akademik, tetapi juga memiliki sikap dan keterampilan sosial yang baik. Jadi meskipun tidak ada dalam buku pelajaran, hidden curriculum tetap penting dalam dunia pendidikan. Mungkin cukup sekian pembahasan yang saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.